Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini seperti komputer. Dapat informasi baru dari Match Power Gardener Tutor. Jadi tutor tentang berkebun organik dari Amerika. Apakah tanah itu bukan sekedar debu, bukan sekedar pasir, bukan sekedar liat. Jadi tanah itu sebenarnya memiliki kehidupan atau jiwa atau sesuatu yang berproses di dalamnya. Makanya diumpamakan seperti komputer. Komputer itu ada 3 hal yang penting di sana. Hardware, yaitu monitor, CPU, dan keyboard. Yang kedua ada software, yaitu program untuk bisa komputer itu bekerja, jadi di dalamnya. Yang ketiga adalah operator. Ada hardware, ada software. Kalau tidak ada operator, maka komputer tidak bisa bekerja. Jadi tiga-tiganya itu bekerja. Itu diumpamakan, tanah itu diumpamakan seperti itu. Nah, apa saja? Hardware-nya, monitor, CPU, keyboard, itu tanah yang berupa pasir, debu, liat, tanah liat. Itu hardware. Softwarenya apa? Softwarenya ini dia, bahan organik. Bahan organik. Kompos. Kompos itu terbuat dari hewan dan tumbuhan. Yang dari hewan itu biasanya dari kotoran hewan. Yang dari tumbuhan itu bisa dari daun-daunan, sisa panen, kulit-kulit buah. Itu dari tumbuhan. Kompos, bahan organik. Semua yang berasal dari tanaman dan hewan. Itu softwarenya. Yang menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam komputer. Yang menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam tanah. Yang ketiga adalah operator. Operatornya apa? Bukan manusia, bukan. Bukan manusia. Manusia itu cuma mengambil manfaat dari bekerja samanya 3 hal di atas. Operatornya adalah mikroorganisme dan makroorganisme. Mikroorganisme itu organisme atau makhluk yang tidak bisa kita lihat secara langsung, mesti menggunakan mikroskop. Kalau makroorganisme bisa kita lihat, karena itu organisme atau makhluk yang lebih besar yang bisa kita lihat. Mikro sudah jelas, ada mikroba, bakteri, jamur, kapang, dan lain-lain. Dia berada di alam ini, baik di dalam tanah maupun di permukaan tanah, di tempat sampah, di mana-mana ada. Itu operatornya. Yang kalau makronya ada cacing, semut, serangga-serangga kecil yang di tanah, semua hewan-hewan yang berada di tanah itu adalah operatornya. Jadi ada 2, mikro dan makro, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi kalau ada cacing, ada segala hewan yang berada di tanah, itu sebenarnya dia adalah hewan yang membantu proses penguraian bahan organik, mengeluarkan nutrisi yang menyuburkan tanah, dan pada akhirnya menyuburkan tanaman. Jadi 3 hal tadi itu sangatlah penting. Ketiganya harus ada. Tanah sudah ada dengan sendirinya. Mikroorganisme sudah ada dengan sendirinya. Operatornya, mikroorganisme, bahan organik sudah ada dengan sendirinya. Operatornya juga sudah ada dengan sendirinya. Semuanya sudah ada di alam ini. Tapi itu dulu. Sekarang sebenarnya juga masih ada, cuma sudah sangat terganggu. Bahan organik, sisa panen di sawah misalnya, biasanya cuma hanya dibakar saja. Di pekarangan, daun-daun kering dibakar saja. Di pasar, sampah sayur, sampah buah dibuang nggak tahu kemana, tidak termanfaatkan. Kemudian mikroorganisme sudah ada di alam,
tapi sudah sangat terganggu. Kenapa? Karena pemakaian bahan kimia yang terus-menerus dan berlebihan. Makanya sangat terganggu. Nah, bagaimana caranya supaya 3 hal tadi itu bisa bekerja sama dengan baik, menghasilkan tanah yang subur, sehingga pada akhirnya menghasilkan tanaman yang subur yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita nikmati. Mau tidak mau ya kita harus kembali lagi proses bertaninya seperti orang zaman dulu. Semua sampah daun jangan dibakar, dikumpulkan jadi kompos. Limbah pertanian kita kumpulkan, kita olah menjadi kompos. Untuk mengatasi hama atau OPT ya, organisme pengganggu tanaman yang berupa hama dan gulma. Cara mengatasinya jangan pakai kimia. Kita pakai mekanisme, pakai manual. Kemudian kita manfaatkan juga predator alami. Bagaimana cara supaya ada predator alami ya? Lingkungannya dikondisikan supaya predator juga bisa hidup. Pos dulu. Ketika lingkungan terkondisikan dengan baik, semua kehidupan berjalan dengan baik, maka mereka sudah saling mengontrol. Jadi misalnya tanaman kita kena hama juga nggak apa-apa, karena tidak akan dihabiskan. Semuanya sudah saling mengontrol. Oke, cerita sedikit ya. Jadi ya kita setiap mendapatkan sesuatu yang baru, entah itu dari mana, entah itu dari siapa, akan coba kita sharingkan supaya kita semua orang di Indonesia mulai merubah kebiasaan ya yang mungkin bisa dikatakan buruk dengan memanfaatkan kimia sintetis, kita ubah menjadi organik alami. Jadi apa yang dihasilkan oleh alam, sebagian kita ambil untuk kita konsumsi, sebagian kita kembalikan lagi ke alam supaya mereka bisa kembali mengatur dirinya sendiri, bisa kembali menyediakan makanan yang sehat buat kita, bisa kembali melestarikan dirinya sendiri, sehingga manusia sebagai makhluk yang memanfaatkan alam ini tetap sehat, tetap bisa bertahan. Jangan seperti yang di film-film itu, suatu saat manusia di bumi itu pindah ke planet lain karena di bumi udah nggak bisa ditanami, nggak bisa ditinggali. Sangar ya. Oke lah, nanti kita akan cari bahan organik yang lain lagi yang banyak, karena alhamdulillah ini timunnya mungkin 1 minggu ke depan sudah mulai bunga. Kalau parehnya menyusul, nanti itu belum dibersihkan rumputnya, jahe, ada cabai, belum dibersihkan rumputnya, karena ada jasim juga yang masih kurang bahan organiknya. Nanti kita akan tambahi, kita akan cari. Oke, demikian tadi, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.